Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel Kandang Java dan Java Flower Farm. Untuk pagi hari ini, setelah memberikan pakan, inilah suasana di kandang reot kami. Kami sebagai peternak pemula terus memberikan hiburan buat sahabat-sahabat, teman-teman yang kebetulan mau berencana memulai beternak. Beternak entok skala rumahan tidak harus banyak, diawali dari sedikit terlebih dahulu. Insya Allah kedepannya jika kita bersabar maka akan menjadi beranak pinak atau berkembang. Itu sudah insya Allah sudah terjadi, karena itu memang proses ya, proses. Jadi tidak tiba-tiba beternak itu langsung banyak, itu tidak. Jadi ada proses-prosesnya. Seperti saya dulu pertama kali saya sebelumnya saya aktivitas di kota. Setelah pensiun saya pulang ke kampung. Nah, di kampung saya bingung saya mau usaha apa, mengingat usia saya juga sudah tua, tenaga sudah berkurang. Namun alhamdulillah semangat masih ada ya teman-teman. Nah, disitulah saya nonton channel-channel YouTube. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk mencoba pelihara entok. Karena saya tidak tahu tentang entok, pertama saya beli 4 ekor. Itu saya beli sama tetangga saya, 4 betina 1 pejantan. Nah, dari situ saya terus mencari tahu bagaimana sih cara perawatan entok, cara pakannya, dan cara penjualannya. Nah, sedikit-sedikit saya mulai tahu dan alhamdulillah tumbuh berkembang. Awalnya saya pelihara entok lokal, namun sekarang saya sudah beralih ke entok Rambon dan entok jumbo. Kelebihannya apa sih antara entok lokal dan entok jumbo dan Rambon? Ada kelebihannya teman-teman. Pertama, postur tubuh besar. Jika postur tubuh besar, maka penjualan pun mudah. Karena pedagang yang dilihat adalah bobot dan besarnya badan. Beda dengan entok lokal. Kalau dilihat dari segi perawatan, sama ya. Lokal dan Rambon jumbo itu sama saja, bahkan untuk pakan pun sama, waktu pun sama, jangka bertelurnya atau angremnya itu sama ya. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, cuman yang membedakan adalah hasil akhir penjualan, seperti itu. Nah, disitu saya mulai berpindah ke entok jumbo dan saya juga pindah ke entok Rambon. Nah, dari entok Rambon itu saya mulai belajar sedikit-sedikit dengan entok hias. Karena entok Rambon itu ada yang namanya entok hias, seperti itu yang lagi mandi itu entok bondol milenial. Nah, bondol milenial kalau saya lihat itu juga kategori masuk kelas kontes. Juga ada Dragon Black, ini juga masuk kelas kontes. Kalau yang jumbo udah pasti ya untuk kontes juga, karena kontes itu ada beberapa kategori ya, kategori jumbo, kategori Rambon, kategori Dragon, dan banyak sekali seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa model peternak yang mau memulainya dengan cara membeli indukan atau membeli remaja. Ada juga yang mencoba untuk membeli anakan alias minti-minti. Nah, itu semuanya sebenarnya sama saja, sama saja. Yang namanya baru memulai, dari mana saja pun sama saja, seperti itu. Nah, pada akhirnya kami sangat menyenangi dan sangat mencintai, bahkan menikmatinya, seperti itu. Kalau bicara penghasilan sebenarnya relatif ya teman-teman. Yang penting kita senang dulu. Yang penting tidak merugi lah, seperti itu. Yang penting tidak merugi. Memang kalau mau dijadikan penghasilan
utama saya rasa sih belum menunjang ya teman-teman. Namanya juga usaha sambilan, jadi penghasilannya pun sambilan. Berbeda dengan istilahnya mau usaha utama, mungkin akan menjadi usaha penghasilan utama juga. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur manajemen kandang kita atau ternak kita. Jika memang sekiranya mau dibuat sampingan, juga hasilnya akan sampingan seperti itu. Jika kita seriusin fokus, maka akan menjadi penghasilan utama. Yang menjadi pertanyaan, ada beberapa peternak pelihara entok itu merugi karena tidak imbang antara pakan dan biaya hasil penjualan. Nah, memang betul, jika kita selalu mengandalkan pakan pabrikan, maka kita jelas akan merugi karena tidak sepadan atau setara. Namun jika kita ada ingin lebih, maka di situ kita harus ekstra kerja keras, yaitu kita harus mencari pakan alternatif. Pakan alternatif apa saja? Bisa batang pisang, banyak sekali pokoknya ya, ada di video-video kami juga. Nah, itu salah satu terobosan untuk mencukupi kebutuhan pakan entok, karena pakan entok, makan entok itu makannya banyak, sehingga kita harus pandai-pandai melihat potensi atau situasi yang ada di sekitaran kita. Seperti saya dekat sawah, saya pakai eceng gondok dan juga saya kadang menggunakan kempru atau itu indukan tales. Seperti itu, pokoknya apa saja yang penting di situ nanti kita menambahkan protein. Nah, ada di konsentrat daging itu sudah memenuhi unsur proteinnya yang cukup. Nah, untuk hijau-hijauan penting sekali, hijau-hijauan seperti sayur mayur yang didapat dari pasar, itu daun paya, banyak ya, daun mengkudu, yang penting dipotongnya halus. Itu sangat dibutuhkan sekali sama si entok. Jadi kalau makanan pabrikan saja tidak cukup, dan makan pabrikan itu sangat mahal. Jadi itulah alasan kami pelihara entok, dan awal kami pelihara entok. Untuk kandang, baiknya teman-teman mempersiapkan dulu, jika ingin memulai usaha entok, siapkan dulu kandang. Kandang tidak perlu bagus, yang penting ada tempat untuk tidur di saat musim hujan dan malam. Terutama jika sudah ada yang mau bertelur, siapkan dulu sarang-sarang bertelur seperti itu. Ya, inilah teman-teman semua, saya buat video ini pada saat saya setelah memberikan pakan. Silahkan berikan kami masukan, komen-komen, konten apa sih sebenarnya yang harus kita buat ke depannya agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support dan dukung channel kami dengan cara tonton, like, subscribe. Jangan lupa ada tombol lonceng di situ, dipencet, nanti itu sudah aktif, dan apabila kami mengupload video suatu saat, teman-teman nanti HP-nya akan bunyi mendapatkan notifikasi pemberian bahwa kandang Java dan Java Flower Farm setelah mengupload video seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit video dari kami dari Kota Malang, kandang Java dan Java Flower Farm. Mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.